Halo semua, balik lagi di GFP Media Channel bersama kakak Kak Madani. Di video kali ini kita akan bahas prediksi soal SNBT 2024 literasi bahasa Inggris. Seperti apa pembahasannya? Yuk langsung aja cek di video kali ini ya. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Oke, kita ke soal yang pertama. According to the paragraph, what aspect of paper bag production is being improved over time? Jadi berdasarkan bacaan tersebut ya, aspek apakah dari produksi paper bag yang diimprove atau ditingkatkan seiring berjalannya waktu? Oke, coba kita lihat di sini ya, yang ada improve-nya, kemudian yang ada nyebutin tentang paper bag production ya. Oke, di sini ya di paragraf terakhir. Additionally, the production of paper bags requires significant amounts of water and energy. Although advancements in manufacturing processes are continuously improving their sustainability profile. Oke, jadi di sini produksi paper bag itu membutuhkan jumlah air dan juga jumlah energi yang signifikan gitu. Sehingga di sini ya ada advancement. Advancement itu berarti kemajuan gitu dalam proses manufakturnya atau dalam proses pembuatannya, sehingga dia itu masih sustainable atau berkelanjutan gitu ya. Berarti di sini dalam hal manufacturing prosesnya ya. Coba kita langsung cari jawabannya. Yang A dulu, the use of renewable resources, penggunaan sumber daya terbarukan. Oke, ini tidak sesuai ya, karena tadi itu menitik beratkan pada manufacturing prosesnya. Kemudian yang B, the requirement of significant amounts of water and energy. Nah, ini jelas kurang tepat ya, memang disebutkan tetapi bukan itu titik beratnya gitu. Kemudian yang C, the durability of paper bags. Oke, ini jelas kurang tepat juga ya. Kemudian the suitability of paper bags for all applications. Oke, ini tidak disebutkan ya dalam manufacturing prosesnya tadi. Jadi yang D juga bukan. Oke, kemudian di sini yang E, the environmental impact of manufacturing processes. Dampak lingkungan ya dari proses manufakturnya atau dari proses pembuatan paper bagnya itu. Nah, ini ya yang sering atau yang diimprove gitu ya sepanjang waktu, itu adalah yang E. Di sini kita pilih. Lanjut ke soal berikutnya. Di sini udah beda lagi bacaannya ya, tidak apa-apa, kita langsung aja ke soalnya terlebih dahulu. The word in bold has the same meaning as. Oke, kata bercetak tebal itu memiliki arti yang sama dengan, oke, kalau arti yang sama berarti kita cari sinonimnya ya. Kata yang bercetak tebal itu adalah formidable. Formidable itu artinya tangguh ya, atau dia itu tahan banting gitu istilahnya, itu adalah formidable. Kita langsung aja ke yang A dulu, feeble. Feeble itu artinya dia lemah. Kemudian yang B, inadequate. Inadequate itu dia tidak memadai. Kemudian resilient. Resilient itu tahan banting alias tangguh ya. Resilient. Kemudian ordinary. Ordinary itu dia biasa. Kemudian trivial. Trivial itu dia lemah juga bisa ya, trivial. Nah, berarti di sini formidable itu ke resilient di sini ya, karena kita cari sinonimnya. Lanjut ke soal berikutnya. Ini masih bacaan yang sama ya. What physical feature characterizes the muskox? Oke, jadi di sini karakteristik fisik dari muskox itu kayak gimana gitu ya. Di sini ada paragraf pertama, coba ya kita cari. Biasanya kalau karakteristik itu ada di paragraf pertama atau paragraf awal-awal lah gitu ya. The muskox gitu ya, itu adalah mamalia, hewan mamalia gitu ya. Berarti dia hewan yang menyusui gitu. Kemudian dikarakteristikan oleh thick coat of long dark hair. Oke, jadi di sini ada mantel bulu yang dia itu panjang dan juga rambutnya itu dia warnanya hitam gitu ya. Itu karakteristik fisiknya, that extends nearly to the ground, yang hampir mencapai tanah gitu. Jadi saking panjangnya gitu ya.
Kemudian apalagi di sini nih, both males and females sport curved horns. Oke, jadi baik itu jantan maupun betina itu memiliki tanduk gitu yang melengkung gitu. With those of the males being larger and more prominent. Tapi yang tanduk jantan dia lebih lebar gitu ya. Oke, kita langsung lari ke pilihan jawabannya. Yang A dulu, large tusk. Oke, di sini yang A itu salah karena dia gading ya. Harusnya dia horns. Horns itu dia tanduk. Kalau tanduk berarti dia di kepala bagian atas gitu ya. Jadi yang A dia kurang tepat. Kemudian yang B, short, thin fur. Oke, ini jelas salah ya. Dia punya bulu gitu ya yang pendek dan juga tipis. Ini jelas salah ya. Berarti yang A dan B dia salah. Kemudian yang C, feathered wings. Oke, dia tidak punya sayap ya. Dia tidak punya sayap. Oke. Kemudian scales covering its body. Ini juga tidak punya ya. Kemudian yang E di sini, thick coat of long dark hair. Oke, ini jelas betul. Jadi kita pilih jawabannya itu adalah yang E. Oke teman-teman, di sini kakak punya satu soal latihan untuk kalian. Seperti biasa silahkan dijawab dan share jawabannya di kolom komentar ya. Sekian pembahasan di video kali ini. Semangat belajarnya and see you in the next video.